Closed doors, I'm a fool for your love. Halo Flashers, Devilome di sini. Nah, di video ini seperti biasa kita akan mereview One Piece chapter terbaru, yaitu chapter 959 yang berjudul Samurai. Nah, seperti biasa sebelum lanjut di video ini jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya, agar video kami muncul di layar HP kalian. Nah, selain itu juga mungkin di video review ini akan cukup panjang karena saya akan mereviewnya secara lengkap. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai habis ya. Oke, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa kita akan mulai dari si cover halaman. Untuk di sini cover story masih lanjutan dari si Gang BG All My Family yang volume 9. Di sini terlihat si BG sedang dalam posisi siap tempur. Dan kemungkinan besar ya kita melihat di belakang sana seperti ada cukup pertempuran yang kemungkinan besar ini akan berhubungan dengan si Lola, yaitu saudaranya si Chiffon ini. Nah, mungkin hanya segitu untuk cover story yang dapat kita lihat. Dan untuk keadaan si Dressrosa sendiri masih sangat hancur, karena kita tahu timeline dari Dressrosa sampai ke Wano ini bisa dibilang masih sangat bentar, mungkin hanya beberapa minggu saja. Nah, selanjutnya kita mulai dari halaman pertama. Jadi diceritakan di chapter itu apa yang terjadi sebelum waktu present day ketika para pasukan dari si Red Scabbard ini merasa terpuruk karena melihat tidak ada teman-temannya yang berada di Pelabuhan Habu. Di sini kita kembali ke flashback dari 2 hari yang sebelumnya. Mungkin di beberapa halaman dari sini hanya diceritakan persiapan dari para pasukan-pasukan aliansi ini untuk ikut berperang di Onigashima nanti. Nah, di halaman pertama kita melihat Kinemon yang sudah mengatakan bahwa mereka mempunyai pasukan sekuat 4.200 orang. Yang berarti kemungkinan besar para pasukan di kapital itu atau di ibu kota belum sempat mereka bebaskan. Nah, di sini juga kita melihat Usopp dan Franky yang dikatakan oleh para pasukan Ming dan juga warga Wano bahwa mereka adalah seorang tukang kayu yang sangat gila, atau yang dapat kita artikan mereka tukang kayu yang hebat. Ya, mungkin emang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa keahlian Franky dalam tukang kayu dan juga kejeniusan Usopp dalam merancang sesuatu itu memang sangatlah hebat. Lalu dari situ kita pindah ke mungkin di Udon, yaitu tempatnya para pasukan tahanan dengan si diketuai oleh kakek Hyogoro ini. Di sini terlihat para barang-barang atau senjata-senjata yang berada dari Ringo sudah dibawa ke setiap daerah. Di sini kita melihat para pasukan tahanan dari Udon ini sudah membawa senjatanya masing-masing dan juga ada yang bahkan membawa meriam. Nah, lalu di halaman selanjutnya juga kita melihat para aliansi-aliansi lain yang ingin atau masih mempertanyakan bagaimana cara mereka untuk sampai ke Pelabuhan Habu ini tanpa diketahui oleh orang-orang yang lain. Karena jelas saja jika mereka berjalan bergerombol seperti itu pasti akan menjadi perhatian bagi orang-orang. Lalu kita berpindah ke tempatnya si kapten kita, yaitu Luffy dan yang lain-lain. Dan di sini mereka mendapatkan sebuah baju kuno Pang yang bernama Kabuto. Karena kita tahu juga bahwa si Luffy ini emang dari awal Wano ini sudah ingin mengenakan si Kabuto ini atau baju perang. Dan akhirnya impian Luffy pun tercapai, yaitu dia mendapatkan baju Kabuto ini untuk perang Kaido. Dan kita melihat Chopper dan juga Brook menggunakannya dan mereka membawa pedang. Apakah itu hanya pedang main-main yang berarti pedang biasa saja atau pedang yang memang punya nama juga? Karena kita tahu si Kitetsu ini adalah seorang bladesmith juga. Di sini kita melihat sedikit jokes, yaitu antara si Sanji dan Zoro. Di sini Sanji berkata, "Kenapa kau tidak mengenakannya?" Dan si Zoro menjawab, "Jika aku menggunakannya mungkin hanya akan memperlambat dari diriku ini." Dan dijawab lagi oleh Sanji dengan lancang, "Oh begitu, karena kau membutuhkan gap bounty yang sangat tinggi," karena yang berarti bahwa si bounty Sanji ini pasti kan sudah tahu lebih besar dari si Zoro. Dan lagi-lagi si Sanji membawanya untuk didebatkan dengan si Zoro ini. Dan si Zoro yang kesal memanggil Enma dan lagi-lagi dia membelah si tebing itu. Di sini juga kita melihat si Carrot dan para Ming lainnya, yaitu si Sicilian dan juga si Wanda. Dan juga di halaman ini kita melihat sedikit mencurigakan juga apakah yang akan terjadi di Pulau Onigashima nanti. Karena jika cuacanya berawan, kemungkinan besar akan sulit bagi para Ming ini untuk berubah menjadi sulong.
Dan jika begitu, mereka tidak akan bertarung dalam kekuatan penuhnya. Lalu di halaman selanjutnya kita melihat tampang serius dari si Luffy ini, yang benar-benar memikirkan keberadaan dari krunya. Karena kita tahu Jinbei itu sudah menjadi kru dari si Luffy ini, dan dia berpikir kenapa Big Mom bisa sampai sini namun Jinbei juga belum sampai ke Wano Kuni ini. Nah, mungkin untuk prediksi besaran nih bahwa si Jinbei ini kemungkinan besar dia akan datang di pertengahan chapter ini, karena juga pernah membahasnya di video yang lain. Nah, jadi kemungkinan besar si Jinbei ini mungkin sedang ditangkap oleh si Big Mom, dan seperti biasa Big Mom akan memenjarakannya di tempat-tempat yang sudah disediakan, mungkin di bukunya si Mondeor itu. Dan semua kru dari si Luffy ini pasti percaya bahwa Jinbei ini akan datang, dan percaya juga bahwa si Jinbei ini masih hidup. Dan Ane juga pasti percaya bahwa Jinbei ini pastilah masih hidup, karena dia belum benar-benar resmi menjadi kru Mugiwara untuk bertarung bersama kru-kru yang lain. Karena di Fishman Island si Jinbei ini belum sebagai resmi menjadi krunya si Luffy. Lalu di sini kita berpindah panel ke ibu kota, atau lebih tepatnya di luar ibu kota, di kota Ebisu. Dan di sini dikatakan bahwa si Witching Hour Boy itu masih saja membantu mereka, yang sampai sekarang kita belum mengetahui siapakah si Witching Hour Boy ini. Apakah dia benar-benar Denjiro ataukah dia mungkin seorang yang lain? Karena mungkin si Denjiro ini adalah si Kyoshiro untuk kemungkinan paling besar, dan juga Anda percaya bahwa si Kyoshiro itu adalah Denjiro. Nah, lalu berpindah ke Kuri, yaitu tempat dimana istrinya Kinemon berada, yang si Luffy pertama sampai. Di sana kita melihat si Holdem, si headliner singa ini datang karena dia merasa masih banyak yang mencuri makanan dari si pasukan Kaido ini. Dan mungkin karena warga juga sudah tahu akan kembalinya pasukan si 9 pelayan Oden ini, maka mereka ingin menjaga rahasianya, dan muncullah si Otsuru, yaitu istri dari Kinemon, untuk mungkin memberitahu sesuatu. Nah, di sini dia ingin mengatakan keberadaan sesuatu yang Anda tidak tahu akan dibawa kemana kah si Holdem ini. Apakah mereka akan dibawa ke kediaman para 9 pelayan Oden? Dan ternyata selama ini si Otsuru ini dia menyadari bahwa si Kikunojo atau si Ku ini adalah orang yang sama seperti 20 tahun yang lalu. Mungkin dia pura-pura tidak tahu untuk menyimpan hal yang tidak perlu, mungkin seperti emosi dan lainnya tentang si Kinemon. Karena kita belajar juga di sini bagaimana seorang istri yang percaya sekali dengan suaminya, yaitu si Otsuru dengan si Kinemon ini. Romantis sekali memang ya. Di halaman selanjutnya kita melihat para gifter dari Kaido yang memiliki kekuatan terbang, yang berarti mereka memakan buah iblis yang dapat terbang. Di sini terlihat sehari atau semalam sebelum perang akhir ini, dan dikatakan dan dilihat juga di sini semua para rute-rute untuk menuju pelabuhan Habu ini tutup atau dibakar, yaitu melalui si jembatan-jembatan. Dan juga kita melihat di sini si Tosen Sunny, yaitu kapal dari si Luffy ini juga diledakkan. Walaupun karena tidak diperlihatkan dengan jelas apakah benar hancur atau tidak, tidak dapat mengambil spekulasi bahwa si Tosen Sunny ini benar-benar hancur, karena kita tahu Sunny ini terbuat dari kayu adam yang sangat kuat, yang mungkin dapat menahan ledakan seperti itu. Mungkin hanya goresan-goresan atau mungkin decknya saja yang cukup luka. Tapi untuk bagian lambung kapal dan lain-lainnya kemungkinan besar masih sangat bagus. Nah, di halaman selanjutnya kita melihat jembatan antara Kibi dan Udon juga dibakar. Lalu juga di yang lain-lainnya terlihat juga di Ringo. Dan mungkin kemungkinan besar hal inilah yang menjadi penyebab kenapa pasukan-pasukan dari aliansi belum ada yang sampai ke tempatnya si Kinemon. Karena kita tahu Kinemon dan yang lainnya sudah pergi lebih dahulu, yang berarti kecelakaan ini belum terjadi. Dan juga kita tahu bahwa para pasukan yang lain mereka membawa persediaan yang cukup banyak, mungkin persediaan senjata dan juga yang lain-lain. Maka jika mereka harus menyeberang tanpa menggunakan jembatan ini akanlah sangat sulit. Nah, juga di sini kita melihat si bangsat Orochi kembali melakukan muka jeleknya. Dan lagi-lagi di sini dikatakan bahwa si Orochi ini hampir mengetahui, atau menurut Ani bahkan dia mengetahui semua rencana dari si aliansi. Yaitu terlihat semua rute menuju ke pelabuhan Tokage ini bahkan ditutup, yang kemungkinan besar mereka tahu bahwa aliansi ini menyebar di berbagai tempat.
Dan juga dia bahkan mengetahui dengan spesifik bahwa jumlahnya mencapai 4.000 orang. Berarti si pengkhianat ini benar-benar menyebarkan semua informasi dengan cepat dan aktual juga. Nah, untuk si pengkhianat sendiri aneh masih belum dapat mengira-ngira siapa, karena mungkin banyak yang kita tahu bahwa tertunjuk ke 3 orang besar, yaitu si Carrot, Kanjuro, dan juga si Kiku. Atau mungkin ada juga yang si Shinobu. Nah, menurut aneh jika si Carrot, hal ini cukup aneh juga karena kita tahu peran dari si Carrot ini di Whole Cake Island yang sangat besar. Yang kemungkinan besar buat si Carrot ini untuk mengkhianat sangatlah kecil. Lalu untuk si Kanjuro, walaupun kita masih belum tahu peran dia sebelumnya karena tidak terlihat jelas, mungkin menurut Anda yang cocok jadi pengkhianat benar dari si 9 pelayan Oden ini mungkin hanya si Kanjuro. Karena kita tahu peran Kanjuro sebelum peperangan ini hanyalah menjadi penjual ikan yang bahkan sangat tidak jelas, dan menurut Ane peran-peran dia yang lain tidak begitu penting. Dan yang paling mencurigakan adalah ketika keberadaan si Kanjuro ini di Doflamingo. Nah, mungkin menurut Ane yang cukup mencurigakan juga adalah kita mendapat flashback dari 2 hari yang lalu sampai ke waktu yang sekarang. Di sana hanya dikatakan kenapa semua pasukan aliansi ini tidak dapat sampai ke tempat para pelayan Oden karena rute menuju ke Tokage ini dihancurkan semua oleh si Orochi. Namun yang masih belum terjawab adalah bagaimana dan kenapa si Denden Mushi ini tidak dapat terhubung dengan para aliansi yang lain. Karena jika mereka hanya dipotong rutenya, mereka masih dapat menghubungi si Kinemon dan yang lain. Namun di sini kenapa mereka tidak menghubungi si Kinemon? Dan juga jika hanya benar yang dilakukan Orochi adalah hanya untuk melemahkan atau memotong rute saja, tidaklah kapal-kapal yang seharusnya berada di pelabuhan Tokage ini hilang. Mungkin di sini yang akan diceritakan kembali ketika flashback dari si Oden ini beres. Itu penjelasan kenapa mereka benar-benar menghilang, kenapa mereka tidak bisa dihubungi. Mungkin ini juga ada hubungannya dengan si Kyoshiro yang kemungkinan besar adalah Denjiro, dan semoga saja cepat kita mengetahui siapa si pengkhianat dari pasukan aliansi ini. Kita kembali ke present day atau waktu saat ini, yaitu di pelabuhan Tokage. Ini terlihat para 9 pelayan Oden ini masih tetap semangat untuk melakukan peperangan itu, yaitu karena mereka merasa tidak ada waktu lain lagi yang dapat kita tunggu. Dan juga di sini mereka masih belum tahu apa yang terjadi kepada para aliansi yang lainnya. Dan kita juga pasti dapat membayangkan seberapa desperate mereka ini. Terutama buat yang tidak dilempar selama 20 tahun, yaitu untuk si Asura Doji, Inu, dan yang lain-lain. Di sini dikatakan bahwa desa Kuri ini hancur, yaitu tempat istrinya si Kinemon. Yang kita tahu bahwa kejadian waktu Holdem sampai ke istrinya itu 2 hari yang lalu. Dan ini sudah 2 hari setelahnya. Dan ternyata desa Kuri dihancurkan, yang berarti kita masih belum tahu keberadaan dari si istri dari Kinemon ini. Lalu juga di sini kita melihat sedikit perdebatan antara Momonosuke dan para pelayan Oden lainnya. Yang mereka berkata bahwa kita semua bisa menjadi seperti ini, menjadi samurai seperti ini karena si Oden ini. Dan ternyata lanjutan dari flashback yang hanya muncul sedikit banget di chapter sebelumnya baru kembali mulai di chapter kali ini dengan kata-kata pembuka yang menurut Anda sangat epic dan sangat misterius sekali, karena di sini dia berkata bahwa kenapa Wano menutup kota ini atau mengisolasi kota ini selama ratusan tahun, itu ada hubungannya dengan klan si Kozuki ini. Dan dia juga sadar bahwa suatu hari nanti akan datang waktunya ketika ombak di seluruh dunia ini akan mulai bergolak. Dan sebelum terjadinya bergolak yang seperti itu, maka kita harus membuka Wano ini menjadi negeri yang lebih luas, yang berarti mereka harus membuka batasan dari Wano. Dan kita kembali menuju 39 tahun yang lalu. Di sini dimulailah flashback dari si Kozuki Oden, tepatnya anak dari si Shogun Kozuki Sukiyaki ini. Oke, kita langsung masuk ke bagian analisis. Ini sebenarnya masih cukup speechless atau tidak dapat berkata-kata tentang si flashback ini. Oke, yang pertama, flashback ini terjadi 39 tahun yang lalu, yang berarti setahun sebelum terjadinya peperangan antara Rox, Gap, dan Sebek itu di Pulau God Valley. Mungkin kemungkinan umur dari si Oden ini dan Roger mungkin tidak terpaut jauh. Dan sini terlihat si Oden mungkin dia benar-benar terkenal sebagai anak yang bengal, karena ketika dia datang semua orang seperti menyiapkan atau menjaga sesuatu agar tidak dicuri oleh si Oden ini. Dan mungkin mereka semua berharap si Oden ini untuk mati saja. Mungkin
penempatan di flashback ini menurut Ane cukup janggal. Karena kita sebelumnya diperlihatkan flashback antara si Oden dan Roger yang hanya mungkin 2 atau 3 halaman saja. Dan sini kita mulai kembali ke flashback yang lebih awal lagi, yang lebih dahulu lagi, yaitu tepatnya 39 tahun yang lalu. Nah, mungkin Oda menyampaikannya dengan cara yang berbeda, karena biasanya dia langsung mengkat flashback dan mungkin akan bertemu dengan flashback sebelumnya yang bersama si Roger di pertengahan dari flashback si Oden ini. Saya tidak mengerti kenapa Oda harus membuat flashback seperti chapter sebelumnya, dan juga kita kembali ke present day dan merasakan desperate dari para 9 klien Oden bahwa para aliansinya tidak bertemu. Dan terakhir di chapter ini kita kembali menuju ke flashback dari si Oden ini. Mungkin Anda masih belum mengerti di bagian sananya, dengan cukup senang bahwa si Oden ini cepat dilakukan atau diceritakan si flashbacknya. Karena sudah sering berkali-kali berkata, mungkin di beberapa video Anda sebelumnya dan juga di beberapa prediksi Anda, bahwa si Oden ini memang harus diceritakan flashbacknya, karena dia benar-benar salah satu karakter yang menurut Anda sangatlah penting. Kenapa menurut Ane Oden ini sangat penting? Karena kita tahu dia ini banyak berhubungan dengan semua hal yang sangat penting di One Piece ini. Mungkin yang pertama seperti si klan Kozuki ini, yaitu klan Kozuki ini dia yang memahat si batu poneglyph, yang berarti kemungkinan besar dia ini ada hubungannya dengan si sejarah yang hilang dari One Piece. Mungkin kita akan mendapatkan sedikit pencerahan tentang sejarah yang hilang ini dari si flashback Oden. Lalu juga tentang Wano Kuni, yang katanya dulu adalah sebuah negara emas, dan negara emas ini kemungkinan besar juga akan berhubungan dengan si Voyage Century. Di Wano Kuni juga ini kita melihat adanya Ryuma, yaitu seorang pendekar pedang yang bahkan disebut sebagai Sword God atau Dewa Pedang, yang berarti kekuatannya sudah luar biasa. Yang menurut Ane, si Ryuma ini mungkin ada kemungkinan besar dia berhubungan juga dengan si sejarah yang hilang atau di 100 tahun yang hilang ini. Dan juga jika kita kembali ke waktu-waktu yang lebih dekat, bahwa si Oden ini dia berhubungan dengan si Whitebeard dan juga Roger, yaitu kedua tokoh besar di One Piece. Untuk Roger sendiri, dia adalah anak buah dari si Roger yang bahkan mencapai ke Raftel, yang berarti si Oden ini dia pasti mengetahui sejarah dunia. Semoga kita dapat melihat bagaimana mereka bertarung, karena masih belum dapat membayangkan seberapa hebat si Oden ini dan kaptennya, yaitu si Gold Roger, dan juga dengan si Whitebeard yang katanya dia pernah juga menaiki kapal Whitebeard. Yang menurut Ane bahwa flashback ini mungkin salah satu flashback paling penting yang ada di One Piece. Selain mungkin kita hanya melihat flashback sekilas tentang seseorang yang ingin diceritakan, namun sepertinya flashback dari Kozuki Oden ini dia akan menjadi flashback yang cukup besar, karena kita tahu keberadaan Oden sudah diceritakan dari arc di Pulau Zou. Dan kita juga belum diperlihatkan bagaimana wajahnya sampai sekarang. Bahkan di flashback ini pun, atau di akhir chapter ini pun, kita masih melihat si Oden ini tampak belakang, dengan daerah kepala dan mukanya itu masih disiluetkan. Yang berarti mungkin Oda menggambarkan si Oden ini seberapa misteriusnya dia. Dan biasanya dengan sesuatu yang misterius ini pasti akanlah sangat penting untuk cerita One Piece. Walaupun di sini kita melihat si Oden berjalan dengan pakaian seronok seperti itu, dan dia juga sudah bawa 2 pedang utamanya, yaitu Ame no Habakiri dan juga Enma. Ane masih tidak dapat bayangkan bagaimana muka dari si Oden ini di chapter depan. Semoga Oda benar-benar langsung menggambarkan mukanya tanpa siluet-siluet lagi. Nah, mungkin tambahan di sini Ane mau membicarakan tentang pakaian Luffy, atau lebih tepatnya kabuto yang dipakai Luffy di chapter ini. Mungkin juga kalian banyak yang udah tahu bahwa kabuto yang digunakan Luffy ini pernah dijadikan foreshadow oleh Oda di cover story chapter 310. Nah, terlihat Luffy mengenakan kabuto yang sama. Nah, jika kalian tahu bahwa chapter 310 itu 649 chapter sebelum chapter ini, dimana chapter tersebut dirilis tahun 2004, yang berarti 15 tahun yang lalu. Dan bahkan kita sudah dapat melihat logo dari klan Kozuki ini di cover story Luffy. Nah, di sini coba kita bandingkan side by side antara si cover story dan Luffy yang saat ini, yaitu kabuto yang diberikan oleh si Hitetsu. Jika kalian lihat semuanya, bentuknya pun sama persis, dan bahkan pedangnya pun kita lihat ada corak seperti salib atau plus di tengah dari si pedangnya atau di gagangnya, yang sama persis sama di cover story. Dan juga
corak dari celana dan baju Luffy yang sama persis dengan di cover story juga. Dan sama-sama logo Kozuki yang juga tercantum di pakaian Luffy. Nah, di sini berarti mungkin Oda menyesuaikan pada klan Kozuki ini atau logonya ini dengan si cover story yang pernah dia buat 15 tahun yang lalu. Oda emang kalau bikin foreshadow tidak main-main coy. Oke, mungkin segitu aja untuk review aneh di chapter kali ini. Mungkin overall di chapter ini aneh akan beri nilai 8,5. Mungkin tidak terlalu baik karena masih banyak yang belum jelas dari chapter ini, dan aneh beri nilai tinggi hanya karena akhirnya kita masuk juga ke flashback dari si Kozuki Oden ini. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share video ini ke teman kalian ya. And I'll see you guys next time.